Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas gaya drag dan lift ya. Drag itu gaya hambatan dan sedangkan lift itu gaya angkatnya. Sebelum melangkah ke drag and lift, ada baiknya kita bahas dulu apa yang disebut dengan boundary layer atau lapisan batas ya. Di sini bisa kita lihat ketika ada aliran fluida bebas dengan kecepatan tertentu melewati sebuah plat tipis, maka aliran itu akan bergesekan dengan permukaan plat sehingga akan menimbulkan aliran bentuknya seperti ini ya. Jadi semakin naik curam, setelah itu landai. Bentuk seperti ini disebut dengan lapisan batas sebuah aliran fluida ya, dengan ketinggian delta pada jarak ke arah sumbu X ya. Di sini bisa kita lihat OP itu plat datar, sedangkan O itu tepi dari plat itu sendiri, sedangkan OQ merupakan lapisan batas yang dibentuk dari fluida yang mempunyai kecepatan tersebut ya. Sedangkan tau ini ketebalan lapisan pada jarak X dari O ya. Di sini kita bisa lihat pada kondisi tertentu, misalkan pada kondisi A, ini masih bisa disebut dengan aliran laminar ya, masih aliran yang masih teratur ya. Sedangkan pada posisi B disebut dengan aliran transisi. Sedangkan posisi C ini terjadi aliran yang tidak beraturan atau biasa disebut dengan aliran turbulen ya. Ketiga jenis aliran ini bisa ditentukan dengan bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Terus ini ketebalan lapisan batas ya. Ketebalan lapisan batas sudah ditentukan juga dengan kecepatan yang mengenai sebuah bidang atau plat itu sendiri ya. Dari kecepatan dari titik 0 sampai, atau kecepatan dari hulu sampai kecepatan ke hilir ya. Terus ini ada persamaan momentum untuk lapisan batas ya. Di sini bisa kita lihat OP terletak sepanjang plat datar ya, ini OP, sedangkan PQ terletak pada lapisan batas. PQ ini disebut dengan tau ya, pada jarak X ya. Sedangkan ON merupakan jarak sumbu Y, sedemikian hingga alirannya memotong ya, bisa diukur dengan kecepatan meter per detik ya, tiap meter lebar. Sedangkan garis lengkung NQ merupakan garis arus yang menghubungkan NQ yaitu tidak ada komen aliran yang memotong di sini ya. Jadi aliran batas hanya terjadi di sini ya, ini yang saling memotong ya. Gaya yang bekerja pada plat yang terjadi pada permukaan disebut dengan gaya gesekan ya, ada pergesekan dengan permukaan plat itu sendiri, atau bisa disebut dengan gaya gesekan kulit ya. Gaya gesekan pada kulit atau permukaan laminar persamaannya seperti ini, yaitu F sama dengan 2/15 dikalikan rho. Rho itu massa jenis udara, terus V kuadrat itu kecepatan aliran pada hulu ya. Sedangkan tau ini tinggi dari lapisan batas tadi ya. Terus untuk aliran turbulen, F sama dengan 7/2 rho kali V kuadrat kali tau ya. Ini perbedaannya gaya gesekan antara laminar dan turbulen ya.
sini ada persamaan untuk permukaan lapisan batas ya. Persamaan gaya gesek dengan menambahkan harga tau 0 atau bisa disebut dengan gaya tegangan geser ya. Jika pada fluida Y sama dengan 0 dapat digambarkan seperti ini ya. Tau sama dengan mu kali dV per dy ya. Kita ketahui dV per dy itu gradien kecepatan ya. Terus mu itu viskositas dari fluida itu sendiri, atau tau sama dengan dF per dx. Nah, ini lapisan batas laminir. Kita turunkan dari gaya gesekan tadi ya. Nah, jika tau dF per dx, maka kita masukkan ke persamaan gaya gesek tadi, didapatkan tau sama dengan 2 V mu per delta ya. Terus kita gabungkan dengan persamaan gaya gesek sebelumnya ya. Setelah itu kita integralkan secara parsial dengan pemisahan variabel, sehingga didapatkan delta kuadrat sama dengan 30 mu kali x dibagi rho kali kecepatan ya. Nah, karena delta sama dengan 0, maka x sama dengan 0, maka konstan integrasi c sama dengan 0. Jadi delta per x kuadrat sama dengan 30V dibagi rho per kecepatan aliran di hulunya ya. Karena kita ketahui V itu adalah viskositas absolut ya. Kita masukkan ke sini, jadi persamaannya tau per x sama dengan 5,48 dibagi akar angka Reynolds ya. Sedangkan angka Reynolds sama dengan S kali kecepatan dibagi dengan viskositas absolut tadi ya. Nah, sedangkan untuk lapisan batas turbulen, kita langsung aja penurunan persamaannya sama dengan laminar, tapi hasilnya berbeda, yaitu tau per x sama dengan 0,377 kali bilang Reynolds pangkat min 1/5 ya. Nah, kenapa kok tau dibagi x? Karena ini merupakan rasio dari tinggi lapisan batas dibandingkan dengan panjang lapisan atau plat yang dilalui aliran fluida itu sendiri ya. Gaya drag and lift atau gaya angkat dan gaya hambat atau gaya gaya seret lah ya. Nah, itu terjadi karena ada gesekan antara fluida yang bergerak yang mengenai sebuah bidang ya. Nah, fluida ini tentu fluida yang bersifat atau yang bergerak di luar bidang ya, atau fluida di area terbuka. Nah, ini paling banyak dibahas pada aerodinamika dalam sebuah, misalkan kendaraan atau pesawat terbang dan segala macamnya ya. Nah, ini external flow tadi ya. External flow adalah aliran udara di sekitar sebuah bidang, misalkan dari kendaraan ataupun kapal atau kapal selam seperti ini ya. Nah, external flow melibatkan fluida udara ya, disebut dengan aerodinamika. Nah, inilah yang dipakai untuk meneliti aliran fluida ya ketika melewati sebuah bidang tadi ya. Nah, ketika sebuah benda bergerak melalui fluida, maka terjadi interaksi antara benda dan fluida itu sendiri ya.
efek ini bisa digambarkan dalam bentuk gaya-gaya yang bekerja ya antara permukaan benda dengan fluida ya, seperti ini ya. Di sini ada tegangan geser pada dinding fluida dan ada efek dari viskositas atau kekentalan dari fluida itu sendiri ya. Selain itu juga terjadi tekanan fluida terhadap bidang itu ya. Semakin besar kecepatan yang menimpa permukaan, misal permukaan yang di atas, maka tekanan yang di atas akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya ya, semakin besar kecepatan semakin kecil kecepatan, maka tekanan semakin besar ya. Itulah dasar dari untuk meneliti gaya hambat dan gaya angkat tadi ya, atau drag and lift itu ya. Ini drag and lift ya, disebut dengan gaya drag atau gaya hambat jika resistan gaya arahnya sejajar dengan kecepatan fluida yang dari hulu. Ini dari hulu ya, biasanya dilambangkan dengan U atau V, di bawahnya tak terhingga itu ya. Dan dilambangkan untuk gaya drag dilambangkan dengan D. Nah, sedangkan gaya resistan yang tegak lurus terhadap arah kecepatan arah ke atas disebut dengan gaya angkat atau lift ya. Nah, ini ilustrasi dari drag and lift tadi ya. Untuk drag samanya pi dia cos theta karena dia tegak lurus ya, sejajar, maka pi dia cos theta kali ditambahkan gaya geser sin theta ini ya. Sedangkan untuk lift min PDA sin theta ditambah TWDA cos theta, arahnya ke bawah. Ke bawah berarti kan min ya, negatif ya. Jadi untuk gaya drag sama dengan integral dari df pada sumbu x ya. Jadi integral dari p cos theta dA ditambah integral gesek tegangan gesek sin theta dA. Sedangkan untuk gaya lift arahnya kan tegak lurus, berarti kan integral dari dfy sama dengan integral minus p sin theta dA ditambah tegangan geser kali cos theta dA. Bedanya di sini ya, kalau untuk gaya drag dia sejajar dengan arah dari kecepatan fluida, sedangkan untuk gaya lift dia tegak lurus dari kecepatan fluida yang datang ya. Nah, ini untuk koefisien drag ya. Koefisien drag didapatkan dari persamaan D dibagi setengah rho V kuadrat kali A, dimana D itu gaya drag, terus rho itu massa jenis udara atau fluidanya, V itu kecepatan hulu sebelum mengenai bidang, A itu luas penampang ya, luas acuannya lah. Sedangkan untuk koefisien lift CL sama dengan L dibagi setengah rho V kuadrat kali A ya. Nah, ini setiap benda yang bergerak melalui sebuah bidang akan mengalami drag kan. Drag merupakan suatu gaya neto ya, dalam aliran karena tekanan dan gaya geser pada permukaan benda. Nanti sama ya yang sudah kita bahas tadi ya. Gaya drag dapat ditentukan dengan persamaan ini ya. Terus drag pada sebuah benda umumnya merupakan hasil dari eksperimen ya, biasanya dipakai di terowongan atau wind tunnel ya, pada pemodelan kendaraan atau Formula One itu ya.
Sedangkan gaya drag dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya ya. Nah, gaya drag karena gesekan atau DF. Nah, gaya drag ini langsung disebabkan oleh tegangan geser ya. Persamaan sama tadi ya. Hal ini terjadi jika permukaan sejajar dengan kecepatan hulu ya. Seluruh gaya geser berkontribusi dengan gaya drag itu sendiri ya, seperti plat data tadi itu ya. Jika permukaan tegak lurus terhadap kecepatan hulu, maka tegangan geser tidak berkontribusi terhadap gaya drag ya. Jadi kalau tegak lurus tidak gaya gesernya nggak ada, hanya ada gaya gaya lift ya kalau tegak lurus ya. Nah, terus yang C, karena fluida yang viskositasnya kecil, kontribusi gaya geser terhadap drag keseluruhan pada benda seringkali sangat kecil. Nah, pada bilangan Reynolds yang sangat besar, presentasi drag yang disebabkan oleh tegangan geser seringkali juga sangat kecil ya. Sedangkan untuk bilangan Reynolds yang rendah, efek drag disebabkan oleh drag gesekan saja ya. Nah, drag karena gesekan pada plat selebar B dan panjang L yang sejajar dengan aliran kecepatan di hulu dapat dihitung dengan seperti ini ya. DF sama dengan setengah rho V kuadrat B kali L kali CDF ya. CDF itu koefisien drag gesekan atau friction ya. Nah ini koefisien drag karena gesekan. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita cari dari bilangan Reynolds. Sebelumnya kita cari angka Reynolds-nya dulu. Terus cari apakah aliran itu turbulen atau laminar, tarik garis ke atas, maka ketemu koefisien drag karena gesekan. Efek drag yang kedua yaitu drag dari tekanan ya. Nah, drag ini dihasilkan oleh tegangan normal ya. Drag tekanan adalah fungsinya dari besarnya tekanan pada arah elemen permukaan ya. Di arah permukaan yang terkena kecepatan fluida itu sendiri ya. Persamaan ini juga diturunkan dari persamaan awal tadi ya, maka dihasilkan untuk drag tekanan CP sama dengan P dikurangi P0 dibagi rho U kuadrat bagi 2 U atau V kuadrat ya, kecepatan hulu tadi ya. P itu tekanan setelah melewati sebuah bidang atau tekanan di hilir, sedangkan P0 itu tekanan di hulu ya. Nah, maka koefisien tekanan tak terdimensi seperti ini ya. CP sama dengan P kurangi P0 dibagi rho V kuadrat atau kuadrat bagi 2. Nah, ini karakteristik dari drag tekanan ya. Pada bilangan Reynolds tinggi, perbedaan tekanan berbanding langsung dengan tekanan dinamik, dan koefisien tekanan tidak tergantung pada bilangan Reynolds untuk yang drag tekanan ya. Pada bilangan Reynolds rendah, koefisien drag sebanding dengan 1/RE ya untuk Reynolds yang rendah. Jika viskositas 0, maka drag tekanan pada setiap benda dalam bentuk apapun dalam aliran yang tunak atau kecepatannya sama adalah bernilai 0. Sedangkan jika viskositasnya tidak 0, maka drag tekanan itu tidak sama dengan 0 tapi bercampur dengan lapisan batas ya. Ini contoh dari grafik untuk mencari koefisien drag dari elip ya, berdasarkan dari luas frontal B kali D ya, elip sumbu minor dikalikan panjang dari tabung yang untuk elip ini ya.
atau luas platform B dikalikan L ya. Misalkan kita pakai B kali L. Nah, kita pakai yang garis ini ya. Nah, untuk plat datar sejajar aliran sini. Sedangkan untuk kita plat dasar yang tegak lurus aliran, kita pakai garis yang ini. Tapi platformnya pakai yang B kali D. Misalkan untuk perbandingan antara L per D 3, misalnya kita tarik ke atas untuk plat untuk plat datar tegak lurus aliran didapatkan koefisien dragnya kira-kira di sini ya 0,4 gitu ya, dan seterusnya lah. Ini bermacam-macam dari koefisien drag ya. Kalau yang ini dicari dengan mencari bilangan Reynolds terlebih dahulu. Misalkan bilangan Reynolds untuk silinder yang licin atau misalkan tiang listrik ya, misalkan ya, didapatkan angka 10 pangkat 5. Kita tarik garis ke atas, maka didapatkan di sini, tarik ke arah sini, kira-kira koefisien dragnya 1,5 ya di sini ya. Nah, berikutnya ini gaya lift ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gaya lift itu gaya yang terjadi karena ada aliran fluida yang mengarah ke tegak lurus ya, tegak lurus dari bidang itu sendiri ya. Nah, setiap benda yang bergerak melalui suatu fluida akan melalui gayanya itu dari fluida pada benda. Nah, untuk benda yang simetris, gaya ini akan terjadi pada aliran batas drag ya. Nah, untuk benda yang simetris malah menjadi hambatan atau terjadi gaya drag. Sedangkan untuk benda yang tidak simetris akan terjadi gaya lift atau gaya angkat ya, karena gaya dragnya kecil ya. Gaya drag sama lift itu berbanding terbalik ya. Semakin besar gaya drag, maka gaya liftnya semakin kecil ya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, seperti dibahas yang sebelumnya, ini koefisien dragnya ya, CL sama dengan L dibagi setengah rho V kuadrat kali A ya. Nah, ini contohnya beberapa benda seperti airfoil dirancang untuk menghasilkan lift ya, misalkan airfoil pada sayap terbang. Sedangkan untuk airfoil yang dirancang untuk menghasilkan efek drag, biar roda mobil selalu menempel di jalanan, maka dibutuhkan efek drag yang lebih besar daripada efek lift ya, seperti pada mobil Formula One ya. Nah, ini parameter yang paling penting dalam koefisien lift pada permukaan yaitu aliran yang mengalir pada permukaan tertentu akan mengalami efek drag dan efek lift berbeda ya, seperti gambar ini ya. Ini ada mobil sedan, untuk bagian berwarna ini P lebih kecil dari P0 ya. Nah, kalau ini berarti terjadi efek lift ya, tekanannya lebih kecil di bagian atas ya. Sedangkan di sebelah ini tekanan setelah udara lewat lebih besar dari tekanan sebelum, atau tekanan hilir lebih besar daripada tekanan hulu, maka akan mengakibatkan efek drag di sini ya. Nah, ini efek drag, kalau yang ini efek lift ya.
Nah, ini salah satu contoh benda simetris dan tidak simetris ya. Airfoil yang simetris tidak menghasilkan lift kecuali sudut serangnya berbeda. Ini sudut serang ya, sudut serang dari kecepatan fluida. Kalau alirannya tidak sudut serangnya kecil, maka efek liftnya kecil ya untuk benda yang simetris seperti ini. Data coefficient lift dan drag biasa dengan fungsi sudut serang ya, alfa dan rasio aspek A. Rasio aspek itu biasa disebut dengan rasio luas platform ya. A aksen sama dengan B kuadrat dibagi A. B kuadrat itu lebar atau panjang ke arah sana misalnya ya. Panjang dikalikan luas total permukaan. Atau jika panjang chord, nah panjang ini konstan sepanjang sayap, maka A aksen dipakai B dibagi C. Jadi B itu panjang ke sana dibagi C yang panjang ke sini ya. Terus yang berikutnya, coefficient lift meningkat dan coefficient drag menurun seiring dengan rasio aspek ini ya. Tergantung dari rasio aspek. Peningkatan drag karena panjang tertentu sampai tak terhingga seringkali disebut drag induksi karena disebabkan interaksi struktur aliran vortex yang berputar di sini ya, aliran berpusat di ujung sayap ini ya. Koefisien lift meningkat seiring peningkatan sudut serang. Nah, ini sudut serang. Sudut serang itu ya sudut aliran fluida, kecepatan aliran fluida yang mengenai sebuah bidang. Misalnya airfoil seperti ini ya. Semakin besar sudut serang atau lebih dari 15 menyebabkan aliran pada pesawat berkembang menjadi olakan turbulen ya. Sehingga gaya lift menurun dan gaya drag meningkat. Nah, ketika lebih besar daripada 15, di sini terjadi aliran turbulen, olakan turbulen. Jadi mengakibatkan gaya lift semakin menurun, sedangkan gaya hambat atau drag semakin besar. Nah, biasanya sudut serang itu maksimal 15 derajat. Di atas 15 derajat terjadi stall point. Nah, di mana stall point itu kehilangan daya angkat. Awal kehilangan daya angkat ya, stall point atau maksimum dari gaya angkat. Nah, ini untuk koefisien hubungan antara koefisien lift atau angkat koefisien gaya angkat dibandingkan dengan sudut serang. Misalkan kita memakai sudut serang 10, maka untuk koefisien aspek 1 ya, perbandingan dari luas tadi ya, didapatkan untuk koefisien liftnya kira-kira 0,48 0,5 sekian lah ya di sini ya. Kalau untuk koefisien aspek tadi sama dengan 3, terus untuk sudut serangnya 10, maka didapatkan kira-kira 0,9 untuk koefisien liftnya ya. Sama juga dengan koefisien drag, caranya sama ya nyarinya ya. Ini ada koefisien aspek atau koefisien luas ya. Lift dan drag pada sebuah airfoil dapat diubah dengan mengubah sudut serangnya ya. Ini hubungan antara perbandingan koefisien lift dan koefisien drag ya, dibandingkan dengan sudut serangnya. Misalkan ini grafik yang pertama, seperti ini. Misalkan perbandingan CL per CD 40,
maka kira-kira 40, maka kira-kira sudut serangnya sama dengan 0 ya. Ini untuk airfoil Naka ya, dengan Renault, angka Renault 7 kali 10 pangkat 5. Nah, ketika sudut serangnya 4, maka di sini terjadi stall atau gaya angkat yang maksimum ya. Setelah itu terjadi stall itu kehilangan daya angkat ya dari sebuah pesawat ya. Terus untuk grafik yang kedua, ini perbandingannya antara CL dan JD ya. Misalkan CL 0,5, terus CD kira-kira 0,006, maka ketemu di sini sudut perang yang dipakai yaitu sebesar 2 derajat. Ini ada karakteristik dari airfoil ya, bentuknya seperti ini. Ini airfoil Naka yang banyak dipakai ya. C itu panjang chord, panjang antara sini. F itu maksimum chamber, ruangan kosong di dalam sini. Terus D itu ketebalan airfoil ya, ketebalan maksimum ya. Ini karakteristik dari airfoil juga ya, proses terbentuknya gaya angkat. Ketika ada aliran udara yang mengalir ke daerah sini, maka di batas akhir dari airfoil terjadi aliran vortex yang arahnya berlawanan dengan jarum jam ya. Untuk mengimbangi hal ini, maka diperlukan aliran yang aliran vortex atau bound vortex di depan airfoil di sini ya, yang arahnya searah jarum jam gitu ya. Nah, akibat bound vortex ini, aliran di atas permukaan akan mendapat tambahan kecepatan dan aliran di bawah permukaan akan mendapat pengurangan kecepatan. Seperti sebelumnya pengertiannya ya, kecepatan di sini semakin tinggi maka tekanannya semakin rendah ya. Kecepatan di bawah semakin rendah maka tekanannya semakin tinggi, maka timbullah efek lift ke atas ya, gaya angkat ke atas ya. Nah, ini tadi sudut serang yang dimaksud sebelumnya ya. Ini koefisien drag. Nah, ini ada contoh soal ya. Terbang asap dengan dimensi D sama dengan 1 meter, L 25, terkena tiupan angin dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, pada kondisi udara standar, hitung bending moment yang tadi pada angka cerobong ya. Nah, ini. Nah, kita turunkan dulu rumus dari koefisien drag tadi ya. CD sama dengan FD dibagi setengah rho V kuadrat A, maka gaya drag didapatkan ini ya. Nah, kita nyari kecepatan dulu ya. Kecepatan didapatkan, dikonversikan ke meter per second dulu ya. Setelah itu kita cari angka Renault-nya. Angka Renault didapatkan dari rho kali V kali D dibagi mu. Nah, rho itu massa jenis udara, mu itu viskositas udara, V itu kecepatan udara yang didapatkan di sini ya. Terus D itu dimensi atau diameter cerobong tadi ya. Nah, maka didapatkan angka Renault 9,61. Nah, 9,61 bisa dicari untuk mencari koefisien drag ya. Koefisien drag didapatkan dari gambar, nah ini grafiknya 9,10 pangkat 5, berarti kan kira-kira di sini ya. Nah, kita tarik sini, kira-kira CD didapatkan 0,35. Nah, setelah itu kita cari bending moment. Nah, kita ketahui kan bending moment sama dengan gaya dikalikan jarak ya. Gaya resultan angin diasumsikan bekerja di tengah-tengah cerobong. Jadi di sini ya,
Nah, berarti cari bending momennya, berarti gaya dikalikan jarak. Nah, berarti kan FD kali L berdua dapatkan L kuadrat dibagi 4 kali rho V kuadrat kali A kali CD atau koefisien drag. Jadi dapatkan 1,3 Newton meter untuk bending momennya ya. Terus ini ada contoh kedua, dua pesawat mempunyai spesifikasi seperti ini ya, dengan berat 3000 pon, luas sayap 300 feet kuadrat, kecepatan take off 100 feet per second, rho udara sekian, terus CL koefisien lift 0,35 dikalikan 1 plus 0,2 alfa. Terus untuk koefisien drag 0,08 kali 1 plus alfa atau sudut serang. Yang ditanyakan itu sudut serang dan daya take off ya. Terus ini untuk penyelesaiannya, untuk bisa take off harus memenuhi syarat, yaitu gaya lift sama dengan berat dari pesawat itu sendiri ya. Pertama-tama kita cari koefisien lift ya. Koefisien lift didapatkan dari persamaan FL di gaya lift atau FL dibagi setengah rho V kuadrat kali A. Kita masukkan semua, didapatkan koefisien lift atau CL didapatkan 0,84 ya. Karena CL sama dengan 0,35 kali 1 plus 0,2 alfa, maka alfa didapatkan kira-kira 7 derajat. Jadi sudut serangnya 7 derajat. Nah, terus daya yang diperlukan untuk take off sama dengan gaya drag dikalikan kecepatan. Nah, gaya drag itu kan gaya hambatan, gaya menghambat dikalikan kecepatan ya, kecepatan dari udara itu sendiri ya, FD kali V. Nah, terus kita masukkan dulu cari koefisien drag ya. Karena alfanya sudah ketemu 7 derajat, maka koefisien drag sama dengan 0,08 kalikan 1 plus 7 didapatkan 0,064 ya. Sedangkan daya sama dengan FD kali V. Nah, terus masukkan rumusnya, dimasukkan semua, berarti FD sama dengan setengah CD rho V kuadrat kali A dikalikan kecepatan ya. Maka didapatkan daya yang dibutuhkan untuk take off kira-kira 41,5 horsepower. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.